khairun wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan abadi. Maka untuk meraih kehidupan yang akhirat itu kuncinya hidup kita di dunia. Menurut sahabat Ali karramallahu wajhah, bagaimana engkau menghinakan dunia sementara akhirat itu ditentukan hidupmu di dunia. Maka keberkahan pengertiannya adalah kehidupan kita di dunia ini segala halnya yang membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, terutama nanti kehidupan di akhirat. Penjenengan banyak harta, alhamdulillah. Punya mobil bagus, tapi parkirnya untuk pengajian di JIH, itu berarti hartanya berkah, alhamdulillah. Bisa jadi loh mobil pajirunya parkirnya di Bosi, betul? Kalau sering isi terlihat ya. Ayo diwajibkan sejak untuk bos kafe penembakan Kopassus, tempat hiburan di Jogja wajib ada pengajiannya. Ngajinya apa? Jadi ngajinya bukan sama bunda-bunda tapi para ladies cafe Rofi Mapuhu. Ya Allah, malam Jumat dan Maghrib. Jadi pengajian itu sudah pakai baju untuk kerja. Jadi habis bisa langsung dugem lah. Wah, jamblo ya obat. Namanya Ustadz itu ya kalau diundang harus wajib datang. Begitu masuk ke jamaah lo pakai langsung lo berpikir alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Boleh ditutupi mbak, sebenarnya mungkin jadi ladies cafe terus. Sesuai dengan kosan dari LC. Oh, mantap. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Maka mari kita perhatikan tema kita ini tentang keberkahan umur. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Idris ini umurnya masih 700 tahun. Nabi Soleh 500 tahun. Yang agak dekat di Nabi Ibrahim 185 tahun. Nabi Musa 150 tahun. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Coba pun dengan prediksi sendiri kita jenengan ini mengikuti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad berarti perkiraan nih. Dengan jujur, jenengan di lemari kan banyak tuh gaun-gaun yang indah. Sudah jenengan selipkan satu helai kain kafan belum? Nanti pulang mampir di untuk persiapan. Orang meninggal dunia itu pasti atau mungkin? Pasti. Tak kira mungkin. Kalau pasti itu berarti kita pasti ngalami, betul. Sebelum kita diciptakan, Allah telah menulis di Lauh Mahfuz takdir kita, jodoh kita, rezeki kita, jadwal kematian kita. Manusia tidak bisa merubah takdir, tapi Allah mampu merubah takdir manusia kalau Allah mau. Maka ada lagu aku rayu Tuhanku, betul? Maka Allah ciptakan takdir, Allah perkenankan doa. Maka berdoa membawa kepada optimisme, membawa kepada harapan. Ada orang yang sebenarnya takdirnya itu meninggalnya su'ul khotimah.
tetapi karena dia berusaha, berjuang, berjihad, berhijrah, maka husnul khotimah itu dipersiapkan, diperjuangkan, dirindukan husnul khotimah. Monggo sareng-sareng dipersiapkan, diperjuangkan, dirindukan husnul khotimah. Saya dihubungi Mbak Kiki Ustaz besok Kamis mengisi pengajian di JH. Ini tadi saya persiapan dari pagi. Kebetulan kami kalau pagi itu produksi bakso dulu. Kita punya 4 cabang bakso di Rame Mall Malioboro. Kalau pas ke mall monggo pinarak atau bakso ledos, lezatnya ledos. Mumpung ketemu ya tak iklan ya. Untuk membiayai pondok pesantren kami insya Allah. Jadi pemikiran kami itu pondok pesantren itu harus berbasis kemandirian. Kalau ngarepe bantuan boleh itu boten kita. Mungkin gurunya dibayar karena itu bantuan. Kita berjuang untuk membangun UKP, usaha kemandirian pondok pesantren. Yang kedua di Progo Foodcourt. Dan itu kalau ke Progo, monggo teng Foodcourt lantai 1. Sama di Jalan Pleret Bantul, sama di dekat Rambanan itu ada dapet yang rame mobil-mobil itu, yaitu sebelahnya bakso kita. Jadi ini iklan deh, iklan. Ini tadi setelah produksi kita ngebut ke sini. Malah di lampu merah itu ada bangcul yang detikannya 100 detik. Nah jujur kabut. Orang di lampu merah itu pasti menunggu lampu hijau. Kalau sudah mau hijau itu senang. Ibarat orang hidup itu lampu merah menuju lampu hijau. Kalau mau hijau senang apa senang? Harusnya senang. Mau berangkat ke alam kubur kok. Berarti tambah umur tambah senang, betul? Nah orang kompak. Amat beri kan? Tak kenal cerita apa malah iklan banget. Bun, jadi kalau umurnya tambah di ulang tahun itu harusnya lagunya diganti, bukan happy birthday to you, betul. Kudune selamat umurnya berkurang menuju kematian. Jadi potong kue kalau nangis berarti umur kita setiap hari berkurang jatahnya, betul. Ibarat orang berlari menuju garis ibarat kuota paketan internet, kalau dipakai terus habis apa habis? Jangan diberi paketan umur. Kebetulan kita kepilih hidup tahun 2024 sampai 2000. Malikum dewi-dewi. Saya kalau diberi umur 63 seperti Nabi Muhammad, saya kurang 17 tahun lagi, Bun. Sweet 17. Sisanya saya kemarin ulang tahun ke 46. Siapa yang tanya? Saya cerita. Biasa aja orang hadiah kok. Orang ngerti kan? Jadi ulang tahun artinya umurnya bertambah setahun. Berarti jatahnya berkurang setahun. Pertanyaannya, seperti ini sisa umur kita yang gak seberapa ini bisa nggak menghapus dosa-dosa yang telah lalu? Setan itu nggak rela kita tobatnya suhat. Maka yang paling sibuk tadi jenengan mau berangkat ngaji itu yang paling sibuk setan. Menggagalkan jenengan benar ngaji. Karena dengan ngaji dikhawatirkan
dikhawatirkan nanti tobat nasuha, dikhawatirkan terus ibadahnya meningkat. Maka semoga dengan ngaji ini ibadah kita semua ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Semoga keluarga kita semakin sakinah mawaddah warahmah. Semoga putra putri kita menjadi soleh solihah. Semoga kita lebih istiqomah dan saat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bunda sekalian, keistimewaan umat Nabi Muhammad pertama dilipat gandakan amal ibadahnya. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir benih kemudian tumbuh tujuh bulir, kemudian setiap bulir menghasilkan 100 buah, jadi dikalikan 700. Di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah menjelaskan orang yang baru niat berbuat baik, jangan mau berangkat ngaji itu diawali dengan niat atau tidak? Atau cukup sampai sini? Aku mau nanti katakan ini loh. Mesti ada niat, betul? Baru niat itu sudah diberi pahala. Kalau niatnya dilakukan minimal dikalikan 10. Bahkan kalau Allah meridhoi dikali 100, dikali 700, bahkan ada pengalian yang sampai 1000 bulan. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Bagaimana agar umat Nabi Muhammad ini tidak kalah dengan umatnya Nabi Nuh? Ada bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita kok bersungguh-sungguh awal hingga akhir, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Nggak usah hitung tanggal ganjil. Jangan dia dapat gaji, kalau kerja hitung tanggal ganjil atau masuk semuanya. Pokoknya masuk semuanya, akhir bulan pasti dapat gaji, betul. Asal Ramadan awal hingga akhir bersungguh-sungguh, insya Allah pastilah dapat Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah itu kalau Ramadan grafik ibadahnya itu semakin akhir semakin meningkat. Bahkan beliau itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, beliau itu camping di masjid. Iktikafnya bukan malam saja, siang itu juga sudah di masjid. Nabi yang paling dekat dengan Allah saja ingin dapat Lailatul Qadar sebegitu amat. Karena Rasulullah itu sholat itu sampai kakinya itu bengkak. Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, perjalanan ini kan pun dijamin swarga. Kok sholatnya begitu amat? Lama banget. Selang ngantuk. Wahai Aisyah, afalakan aku abdan syakura. Apa kamu gak senang kalau aku disebut hamba yang pandai bersyukur? Bunda, kalau Ramadan itu semakin hari semakin meningkat, maka ketika ditinggal Ramadan senang apa sedih? Kenyataannya senang. Ayo lebaran kok. Maka kalau dapat 10 saja Lailatul Qadar selama hidup, jangan ketemu Ramadan sudah berapa kali? Gampang kok banyak. Lagi pinter kok banyak. Jangan umurnya misalnya 17 tahun misalnya, 17 tahun tadi. Anggap aja 30 atau 40. Berarti sudah ketemu Ramadan
tahun. Tercatat ibadah terus, betul? Itu namanya berkah. Modal dikit dapat kelipatan banyak. Ini hanya diberikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi terdahulu termasuk Nabi Musa ingin menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu gelarnya kalamullah. Jadi kalau dapat wahyu langsung bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi Allah berfirman, wahai Musa, antaraku denganmu memang bisa berkomunikasi, bisa bercakap-cakap, tetapi jarak antaramu denganku ada 10.000 hijab. Satu hijab itu sekian ribu perjalanan cahaya. Tetapi ada umat di akhir zaman, ketika dia berdoa, ketika dia sujud, aku angkat hijab itu, tidak ada jarak antaranya denganku. Siapa itu? Umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Sayang, mereka jarang berdoa, jarang bersujud, kakean dolanan HP. Betul apa betul? Lah kok malah dijawab betul. Malah kayaknya jujur. Wah, bisa dibimbing atau benar? Dari sini kita dipahami betapa dimuliakannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau diberangkatkan Isra Mi'raj, maka kenapa Masjidil Aqsa merupakan bagian daripada kita umat muslim ketika beliau diperjalankan oleh Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang memperjalankan Nabi Muhammad itu Allah. Jenengan kalau diajak ke Jakarta oleh orang yang terkaya di Jogja, diperjalankan olehnya, kira-kira ditraktir, dicukupi atau tidak kira-kira? Yang ngajak jenengan yang memperjalankan dia. Nah ini yang mengajak untuk menghadap Allah itu Allah itu sendiri. Maka Rasulullah dijemput malaikat Jibril ketika ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Orang-orang Quraisy saat itu nggak percaya. Maka memahami peristiwa Isra Mi'raj harus dengan dimensi iman. Ketika seekor semut tiba-tiba cerita kepada temannya, Mut, aku tadi baru dari Jakarta loh, Mut. Tadi pagi berangkat, sore udah nyampe sini. Itu semua turi kecil. Dia nempel di salak dulunya. Jadi ada pembeli beli salak, masuk pesawat. Dan itu semutnya ikut. Dan terus pesawatnya balik lagi ke Jogja. Sore udah nyampe sini, dan cerita sama teman-teman semut. Kepada para semut-semut rahimahullah. Saya tadi berangkat pagi ke Jakarta, pulang sini sampai sini sore, kita naik pesawat. Rasulullah itu berjalan bersama malaikat Jibril, diperjalankan oleh Allah. Nah kalau Allah yang sudah bertindak, tidak ada perkara yang mustahil. Maka ketika orang Quraisy itu, orang-orang kafir itu tidak percaya, sahabat Abu Bakar dicari oleh orang-orang kafir. Abu Bakar itu temanmu udah ngigau, udah halusinasi. Dia cerita katanya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus melesat ke langit, tujuh langit, pulang lagi subuh. Bobos tapi Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar As-Siddiq itu karena membenarkan Rasul
Ya kancamu Muhammad kuwi. Kemana kok? Kalau yang bilang dia demi Allah aku percaya, berarti itu benar. Bahkan seandainya tembok warna putih dia bukan hitam, aku percaya. Wong kafir plus dari juga penting benar. Maka kata Rasulullah, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh kaum mukmin di seluruh muka bumi, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Betul, tidak mudah loh. Coba kalau jenengan hidup di waktu itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, kalau ingat Nabi bisa jadi jenengan malah bilangnya Abu Jahal. Yang sosmed bohong loh, bos ya. Alhamdulillah kita hidup jaraknya sudah ribuan tahun, jadi kita sudah dapat ilmunya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Keberkahan umur itu pertama karena dilipat gandakan oleh Allah. Jadi 1 jadi 10, jenengan sedekah 2000 dikali 10 jadi 200.000, dikali 100 jadi berapa, Bu? Dikali 700. Maka banyak pengajian itu isi kotak infaknya 2.000 kan, Bu. Karena paham nih hadis berlipat ganda itu. Maka duit 2.000 kali 100.000 mobil. Duit 2.000. Ada apa duit 100.000? Aku ini sama kamu. Kamu aku ini, saya cuma 2.000. Kamu 100-an ribu biasa di dompet orang eksekutif wani bau. Nah kami 2.000 kan dicekli bakul sayur, bakul pitik. Apa yang kamu irikan? Aku iri, kamu walaupun 2.000-an itu sering masuk kotak infak di masjid-masjid. Nah kami para 100.000 belas ya kamu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau betul kok ya kepibet. Maka Bunda, harta yang diinfakkan itu berteriak pertama, Alhamdulillah aku diinfakkan di jalan Allah. Yang sedikit menjadi banyak, yang tidak abadi menjadi abadi. Bu, jenengan punya duit 100.000. Kalau untuk infak itu abadi sampai surga, maka menjadi kendaraan jenengan. Naungan Rasulullah bersabda kelak di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Padang mahsyar itu urutannya setelah apa? Kita kemarin kan dalam kandungan sudah ya. Semua dalam kandungan pun kira dia untuk pembantu. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Allah mendesain diri kita sempurna. 14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran, Al-Quran sudah bisa jelasin. Manusia itu asalnya soko telo. Dari tanah soko telo. Itu gedok, Bu. Dari sakit-mati makanan, yang makanan itu ditanam di tanah. Maka bahan manusia itu asalnya dari pihak suami, Bu. Namanya mudghah. Ketika mudghah itu masuk ke rahim, Allah merubah menjadi segumpal darah. Allah merubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging ini Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan. Coba hebat Allah. Jadi bisa tak? Dari segumpal daging 1 kilo terciptakan pendengaran, penglihatan. Paling bisanya bikin tongseng, kan? Allah itu luar biasa. Allah berikan tulang biar bisa berdiri tegak. Coba kalau Allah nggak kasih tulang, jangan kumbruk ya sarobot. Orang tulangnya kok liu-liu. Coba kepala kita nggak ada tulang tengkoraknya, orang liu-liu. Ya Allah, Gusti Allah itu luar biasa. Muka kita itu yo enak dia itu, kepala itu yo
bulat orang kotak. Coba kalau sebenarnya jangan kotak ini kayak sepompong. Rambut itu ya ada yang bisa panjang, ada yang tidak. Kalau hidup dengan gondrong, keren. Alisnya gondrong tetap biar. Ustaznya itu orang biar. Untung loh. Di alam kandungan itu gigi juga belum tumbuh. Bayangkan kalau di dalam kandungan untung jadi angkot yang cerewet. Gak bahaya kan? Soalnya usus ibu. Untungnya lahir itu di alam kandungan makan itu lewat kita, betul? Nggak usah susah-susah mengunyah, Bun. Loh, begitu lahir gigi mulai ditumbuhkan pelan-pelan orang keren banget. Itu ya pas seukuran bibir jenengan. Coba kalau gigi tidak terhindari. Terus apa repot itu? Allah itu ya baik, gigi ya pas, bibirnya itu laki. Coba kurang bagaimana Allah? Alhamdulillah lahir ke dunia disiapkan semuanya, disiapkan bumi, disiapkan udara, disiapkan langit untuk hujan. Dengan hujan ditumbuhkan buah-buahan, dihidupkan binatang ternak, menghasilkan buah, menghasilkan susu, sayur mayur. Masya Allah, alhamdulillah. Coba jenazah lain di planet Pluto, rawan baru. Coba oksigen itu ya modal hidup, tidak perlu tabung oksigen. Kecuali pas corona kemarin itu, saya mengalami hampir tidak tertolong karena apa? Dokternya pertama diagnosa itu terlalu gegabah. Enggak apa-apa ini, ada yang nanti banyak. Ternyata sudah stadium parah. Ternyata 2 hari kemudian saya nggak bisa nafas, Bu. Dikasih ventilator. Mas dokternya gini nanti kalau nggak tertolong meninggal nanti dimakamkan corong covid gimana? Kurang ajar ya. Nanti dapat sambungan 10 juta Mas. Ya Allah. Kalau istri saya tanda tangan itu semangat banget loh. Ya Allah, dia untuk selamat jalan. Benar juga bisa nafas itu. Betapa mahalnya nafas. Kalau di Bandung itu merasa dioperasi hidung. Disukuni si pesek itu malah bukan ini deh. Di dunia kita menunggu mati belum masuk alam barzah. Alam barzah itu nggak tahu berapa tahun. Coba Fir'aun itu sekitar 1000 atau 1000 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2024 Masehi. Berarti Fir'aun di alam kubur sudah 3024 tahun. Kira-kira selama 3000 itu disiksa atau dapat nikmat kubur tuh Fir'aun? Siksa. Para orang soleh saat ini sudah di alam kubur, para sahabat Nabi. Paman Nabi namanya Hamzah terbunuh saat perang Uhud. Di alam barzah sudah 1400 tahun. Karena tahun Hijriah sudah 1445 Hijriah. Kebayang belum kita besok masuk alam barzah, menunggu sampai kiamat. Itu berapa tahun? Nah, ditentukan sisa umur kita ini. Bisa nggak nyelamatin kita di alam barzah? Karena alam barzah itu menurut kabar dari Rasulullah. Untuk kita itu punya nabi yang bisa melintasi alam. Dari alam dunia, alam kubur, alam akhirat sudah pernah ke sana. Isra Mi'raj itu. Beliau pernah bersabda, alam kubur itu setiap hari memanggil manusia. Ana baitu wahdah, aku ini tempat yang sangat sepi. Waja'alna kamu nisa bi qira'atil Qur'an. Maka bawalah teman dengan banyak baca Al-Qur'an. Ana baitu zulma, aku ini tempat yang sangat gelap.
wa nawwiruni bi sholatil lail. Maka kalau ingin kuburmu terang benderang, banyak sholat tahajud. Ini maknanya ya sholat yang 5 waktu udah beres belum? Orang tahajud yang langsung buan. Wangi ya toh? Kamu rumah satu sholat ya. Tahajud yang langsung buan. Ya konyol lagi. Bu, ini sampai jam ini kan? Nah, jam 10. Betul. Gak mau sesuai mungkin. Jadi di alam barzakh itu alam penantian. Apa bedanya kuburan dengan alam kubur? Dari mana Mbak? Dari siaran makam ayah saya dan dari mana Mbak? Dari alam kubur kan? Kalau alam kubur itu tempatnya rohani. Kalau kuburan itu tempatnya sementara bumi kita ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Pada waktunya nanti jasmani dan rohani akan berpisah, namanya sakaratul maut. Maka orang yang husnul khotimah bukan hanya ketika dia mati dalam keadaan sholat, bukan mati saat baca Quran, bukan. Semua punya kesempatan husnul khotimah, yaitu mengumpulkan amal kebaikan sejak balik sampai tutup usia. Jadi orang yang mati itu seperti betok celengan dulu. Maka kebaikan itu dikumpulkan sejak balik sampai tutup usia. Kalau jenengan nabung di celengan, sing penting ora lebok itu dicongkel meneh lho, Bu. Karena nabung terus malah dijupuk meneh. Ada orang beramal baik tapi diungkit-ungkit. Itu ibarat orang nabung dicongkel meneh itu. Atau orang beramal baik tapi dia hibah, hasad, hasud, iri dengki. Kata Rasulullah, orang yang punya sifat seperti itu, amal baiknya akan terbakar seperti kayu dibakar api. Maka yang suka hibah, halo, hai, karena dijawab oleh yang suka hibah kok. Dosa sing angel ditobati, yang sulit dihapus itu dosa kepada sesama manusia. Maka kalau punya dosa, merasa dosa sama teman, langsung minta maaf saja, gak usah tunggu halal bihalal pas sawal. Mbak, aku ini di dosa kan jenengan. Lah dosa apa Mbak? Rahasia mawon. Rasa diri takdir, aku ini merasa sampean. Pokoknya jo sepuluh ya lahir batin ya. Kalau aku mati serang buat dosa karo sampean. Karena besok kalau belum dimintakan maaf, itu repot loh. Kalau masuk surga itu tidak boleh tanda tangan sama yang digibai, yang didolimi. Kayak pokoknya hanya boleh ada dong pada masa. Kok saat ini tobat mau mencoba membicarakan kebaikan orang lain. Karena setiap orang pasti punya kebaikan. Seperti halnya diri kita pasti punya kekurangan. Sak sepiro to nikmate wong ngomong wong. Ning yo setan yo ono tenan kok, Mbak. Apa ngomongke aku iki angel tenan. Tombong, koncomu, aku ngerti. Ini diberi lanangan. Kelanangan itu tak ganti loh. Ada bintangnya gojek, bosur, senangan ini bosur barang itu. Orang yang sudah itu kan bikin narasi-narasi negatif terus. Nah, ini belum bakar amal menjadi hangus. Naudzubillahin. Mudah-mudahan sejak ikut pengajian majelis taklim sahaja hidupnya lebih bersahaja. Amin Allahumma. Amin. Yang dulu suka hibah hijrah menjadi suka zikir.
Kalau ada teman yang ngajak hibah, maaf ya Mbak, harus tobat. Orang malah kalau tapi malah disupport, malah kepada jamaah rasan-rasan rahimahullah, mari kita awali rasan-rasan dengan baca basmalah. Kalau perkara haram mau diawali dengan basmalah. Jadi Bun, amal yang terhapus adalah amal yang kemudian di dalam diri kita ada iri dan hasad hasud. Ya, jadi kalau kita nanti di alam barzakh, alam penantian, itu yang menemani kita amal ibadah kita. Harta kita ya selagi untuk beribadah nanti menemani kita. Pak Soeharto itu duitnya triliunan. Ketika kemarin Tommy Soeharto dimuat di satu surat kabar mendapat warisan 500 triliun. Berarti Pak itu jangan warisan kan triliun. Pak Soeharto ketika wafat itu duitnya ya jauh langsung ke Jakarta, Bagas Solo kok Bu. Ramah memang. Rumahnya yang Kendara itu ditinggal menjadi milik ahli waris. Saya itu punya teman punya toko helm itu matinya ya helm atau apa? Padahal hobi banget koleksi helm. Berarti yang dibawa itu amal ibadah kita. Jadi ketika orang meninggal itu yang nganter 3, ahlihi wa malihi wa amalihi. Keluarganya nganter, hartanya mobilnya nganter, ngangkut. Tapi yang berani pulang lagi, yang bablas ke alam kubur, amalihi, amalnya. Dari keberkahan umur itu berapa banyak amal yang tertorehkan sejak balik. Kalau belum balik belum ditulis. Tetapi kalau sudah balik, untungnya Gus Dawud punya juru tulis. Coba kalau Allah nggak punya juru tulis, jangan ibadah orang ketulis. Kayak sesuatu yang akhirnya maaf ya baru ketulis. Apa repot boleh dengan catatan. Untungnya jenengan baru niat sudah itu. Kalau dikerjakan dikali 10, dikali 100, dikali 7, bahkan ada pengali 1000 kali. Tapi kalau berbuat jelek Bun, niat belum ditulis. Aku pun sudah perasaan-perasaan tapi kali itu baru niat belum ditulis. Tapi kalau dikerjakan betul dikali 1, dikali 1, dikali 1. Coba betapa Rahman Rahimnya Allah. Jadi termasuk harta yang mau dimakan itu barunya tidak ditulis. Kalau dikerjakan dikali 10 jadi banyak, jadi abadi. Yang ketiga harta itu teriak, yang harusnya aku biasa dijaga sekarang aku menjaga. Buat jenengan kok sedekah itu dijaga sama sedekah. Maka Rasulullah bersabda sesungguhnya sedekah itu akan berlari sangat cepat. Bahkan musibah dan mara bahaya tidak bisa melampaui sedekah. Saya pernah ada teman itu diusir dari kontrakan, minta tolong, minta bantuannya berapa? 1 juta diusir dari kontrakan. Yaudah tak kasih aja, nggak usah pinjam. Sorenya saya tuh di jalan planet itu ada truk makhluk itu yang ke kanan itu saya udah mati saya. 1 inci barangkali. Saya dari pagi udah terasa. Tapi kemudian pagi itu ada teman datang itu. Alhamdulillah saya dan anak saya selamat besok itu. Bisa jadi as-shadaqah tulbahul bala. Sedekah itu membentengi kita dari bencana. Ada rombongan orang ke Jakarta 1 mobil singgah di Bandung. Di restoran ada peminta-minta. Minta 20.000 Pak buat anak saya sakit. Sama orang tadi langsung dikasih 20.000. Maka akhlak itu maknanya tindakan spontan, rasa dada ingin
masih sih bobos kok. Serang orang bobos kok. Langsung dikasih bos. Orang tadi bilang, "Mak, nanti jam 12 malam saya kembalikan diri." Loh, saya cuma lewat, saya langsung bablas Jakarta. Orang tadi langsung loyal, Bu. Jam 12 saya kembalikan. Ini manusia atau malaikat nggak tahu. Betul Bu, ternyata di Jagorawi terjadi tabrakan beruntun. Itu yang belakang itu ditabrak tronton, jadi mobil itu gempel kabel. Orang tadi yang mencapai 20.000 itu pada terlempar tapi nggak ada yang mati, cuma itu luka kecil. Ini makna dari bahun di dunia saja dijaga sama Allah. Maka kalau ada orang meminta Bu, kalaupun tidak ngasih, ul khairon, bilang yang baik, auliyasmut atau diam. Selama ingin ngomong namen. Kata dia, ini keberkahan harta berarti infakkan di jalan Allah. Keberkahan umur berarti untuk ibadah kepada Allah. Keberkahan pasangan hidup berarti untuk mengabdi kepada Allah. Bu, jangan diberi pasangan hidup, alhamdulillah. Disyukuri Bu, banyak orang yang belum dapat pasangan loh. Jangan jadi paling itu dijogo. Kalau suami datang ya dibikin yakin, selamat datang cintaku, I love you. Ini orangnya tentang jendahan nopo mesaki unjuk nopo mesaki kulo. Ini wanita sok lihat. Jangan kalah dengan penjaga anjingan. Bapak-bapak tolong nonton anjingan itu karena bisa kan menyenyakkan kalau ditanya. Aja unjuk nopo Pak. Jendahan nopo. Ini ngomong atau ditekuk belah. Disambut dulu. Itu jalan ke surga penjenengan. Kalau orang tua jalan ke surga yang tengah. Pintu surga yang tengah, Jannatul Adn. Jenengan kok ngamuk orang tua, niku pintu surga yang tengah, namanya Jannatul Adn. Tapi kalau suami boleh pintu manapun, pun beli itu loh. Ini tenang. Gunanya ngaji buka terus sampai tambah apa tak Bu? Mau ngaji majelis saja kok malah punya kalau bojone. Tambah punya. Kok ya teko? Orang yang saya mungkin mau ngaji itu tambah barokah Allah. Coba mulai sekarang kali garwon itu lek ning ndi kok ampun melengking-lengking. Menjempleng-jempleng. Coba Siti Khadijah itu sugih apa sugih? Crazy rich. Menguasai 2/3 tanah di Mekah. Keluarga Khuwailid ini. Padahal kanjeng Nabi itu mantan karyawannya. Tapi dulu kali suami itu itu betul nanti melengking ke atas, masih melengking ke bawah. Kok lebih kunjung? Tidak pun dimampu. Padahal dari orang jumlah. Ada nggak yang posesif? Apa di mana? Pulang jam berapa? Akhirnya depresi tadi. Suami itu di rumah berangkat kerja itu sudah pakai baju perang, lalu dijalankan banyak serempetan. Di tempat kerja itu dimarahi atasannya ya bapak baju perang biar kuat menghadapi kenyataan. Tapi ketika pulang stres tekan rumah itu dia baju perangnya dilepas pun dapat ketenangan dari istrinya, lah kok malah tidak padu. Akhirnya pakai baju berlapis-lapis itu. Maka catatan terakhir jumlah ODGJ di Jogja orang dengan gangguan jiwa ini kok kebanyakan kaum laki-laki karena depresi. Ibu kan hawa bisa cerita-cerita. Kalau bapak-bapak itu kaum agam, kaum income agam, maka dia kalau ada masalah tempat dewe, maka jadi istri atau jadi teman ngobrol.
barokah umure Allahumma. Berdebat dengan suami mesti menang, tapi bahaya nih. Itu orang lampung-lampung. Jadi bun, amal kita dilipat gandakan Allahumma. Amin. Kita diberi kesempatan bertobat sampai malam yuhorhin, sampai nafas di tenggorokan. Kalau umat terdahulu buat dosa langsung diadab. Kaum Nabi Lot berbuat, kaum Sodom langsung dijadi batu pun. Bayangkan kan hujan mati itu meninggal semua. Nabi Nuh umatnya durhaka langsung dikasih banjir. Umat Nabi Muhammad atas permohonan beliau ditunggu sampai akhir hayatnya. Maka ada satu hadis qudsi itu ya agak bagaimana saya membaca itu, kisah seorang ketika beliau menceritakan ada orang yang dalam hidupnya ini ya jarang ibadah. Maka dalam hadis itu diceritakan datanglah malaikat itu menyarankan, wahai hamba Allah, sebelum tidur kok kamu ini sholat isya. Dia membantah, aku capek banget ya, mau baik kok, aku tak turun di sini. Ya ada turun ini orang kita wudu, rasa sholat yang wudu, kok benih tangi sebelum subuh. Ya Allah, ternyata hambamu ini jangankan sholat wudu enggak mau. Ya udah doa sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Sampai ya Allah, ini hambamu tidur tanpa doa ya Allah. Kata Allah, biarkan saja, siapa tahu nanti dia bangun berdoa, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Siapa tahu dia nanti bisa bangun sholat subuh. Ya Allah, hambamu subuh yoga jam itu ya Allah. Ya biarkan saja, siapa tahu dia sebelum matinya dia tobat nasuha. Demikian Allah sabar menunggu manusia-manusia seperti ini. Tetap dikasih rezeki loh. Maka hati-hati kalau rezeki ngalir deras dia nggak sholat, jangan-jangan istidrak, betul? Jadi adabnya dikumpulkan di akhir. Dia nggak zakat tapi masnya orang kita dibuka ya. Cincin mau dibuka kan nggak punya. Jadi kata berapa jam berapa Pak? Jam 7. Ini mau pakai. Nah yang tanya ya giginya Mas, tapi jam berapa? Ibu-ibu itu jor-joran emas tuh. Bun, yang pertama jor-joran emas itu kolon. Kenapa kolon? Kolon itu atas doanya Nabi Musa bisa merubah besi jadi emas. Sampai gemboknya bidang emas itu diangkut 10 unta nggak kuat. Maka karnaval yang pertama itu dilakukan kolon, keliling kota, pameran gembok gudang emas. Tapi Allah nggak ridho, kemudian gempa bumi terbelah buminya, emasnya, kolonnya semua bawahnya mati ditelan bumi. Maka ada orang ngomong emas namanya harta kolon. Maka dibagi rezeki disyukuri, yang penting raya isok ya dizakati. Kalau sudah mencapai 1 ton, kok 1 tahun nggak dipakai, berarti 2,5% Bu. Berarti ya 80 gram, sekitar zakatnya 2,5 juta. Jadi kalau dapat rezeki ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah murah Bu. Yang mal ini untuk dolar. Karena nggak pokok, padahal masih diundang. Kalau zakat Bu, kalau tidak nanti jadi alat siksa di neraka, dikalungkan untuk menyiksa si pemilik harta. Naudzubillah ini. Apa cuma minta 2,5%? 1 miliar berarti cuma 25 juta. Jangan lihat 25 jutanya Bu. Yang kemarin itu di dalam usaha
miliar. Dipanggil tolong Pak Bu. Ternyata zakatnya dikasihkan karyawannya yang hutang pada dia semua dibebaskan. Boleh. Zakatnya kepada ibu. Jadi kita diberikan tenggang waktu, bahkan kalau Jofir Mal itu ditenggang sampai tenggelam itu ditunggu lebih. Ternyata dia tobatnya sudah mekar-mekar itu mau tobat dulu jangan. Terus sama malaikat Jibril mau syahadat masuk batu itu baru itu itu mau bilang aman tuh Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi Bu, kita diberikan kampung ini segala kekurangan kesalahan masih boleh dimintakan ampun sebanyak apapun dosa-dosa kita. Selagi mau tobat nasuha, Allah hapuskan dosa kita diganti dengan catatan kebaikan. Allahumma. Jadi dilipat gandakan. Yang kedua, ditenggang sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, walaupun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, setelah di yaumul kiamat kita diberikan syafaat. Hanya umat baginda Nabi Muhammad setelah di padang mahsyar di yaumul kiamat yang akan dibela. Jadi pun amal kita yang kurang itu nanti dibela oleh Nabi. Jadi ada orang sudah digiring ke neraka. Ada laporan, ya Rasulullah, umatmu ada yang digiring ke neraka. Dikejar sama Rasulullah. Malaikat itu jangan dimasukkan dulu. Dicek lagi ketimbangan amal bahwa menolong sudah screenshot. Tadi sudah ya Rasulullah. Coba loh ya cek dicek dong, cek dong. Sing sare, saya timbangannya boleh catatannya. Nah coba oh iya ini satu malam dia mau tahajud. Mau tani mau pipis toh. Nah malaikat tak tulis pipis loh. Niatnya orang ditulis, dan niat itu bernilai ibadah. Coba niatnya yang menurutnya siapa? Gelap. Akhirnya jumlahnya sampai dulu. Ini makna syafa. Nah, kalau kami tahajud di bumi, orang mau pipis pak. Mau pipis pak, pipis. Dan 10 menit bro. Ada pertanyaan monggo? Monggo dibuat bisa. Ada pertanyaan? Jadi para ulama itu membicarakan keburukan orang lain dalam ranah membuka aib secara pribadi itu hukumnya haram mutlak, namanya ghibah. Tetapi ketika bicara tentang kedzaliman, misalnya Nabi Musa membicarakan kedzalimannya Raja Fir'aun secara sistem, secara kondisi, itu masuk amar ma'ruf nahi munkar. Selagi tidak membuka aib secara pribadi yang di situ berjuang untuk seperti Nabi Musa ketika melawan Fir'aun, itu kan memobilisasi dari Israel untuk diajak ke pulang ke Palestina dan Mesir. Nah, jadi akhirnya para ulama membedakan antara hibah dengan amar ma'ruf nahi. Maka bunda sekalian dalam situasi seperti ini jangan sampai kita sebenarnya bisa menganalisa, bisa memahami, dan alhamdulillah di negeri kita itu ya cukup demokratis. Ya, walaupun ada usaha-usaha yang sekian macam cara, tetapi kita masyarakat sebenarnya punya kebebasan nanti untuk memilih luber langsung umum bebas. Nah, cuman memang ya kita kan mayoritas muslim. Ya walaupun ada perselisihan, ada perbedaan, ada kekurangan di situ ya. Kata Allah bahkan ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, maka berkatalah dengan kalimat yang baik. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani
ya kohum menghadapi Firaun itu iso ngomong sing apik sampai dia sadar. Nah kalau kita kan di medsos kan kalau selama bahasanya Amerika, yang minimal untuk diri kita tidak terlibat seperti itu. Kalaupun mau persuasif dengan tim sukses, ya seperti marketing lah. Bagaimana orang bisa tertarik kan? Bukan menjelekkan yang lain, tapi menjelaskan keunggulan itu boleh. Ya, tetapi kalau sudah membuka air, kemudian itu dalam konsep agama kita itu dilarang. Ada gitu. Bisa terjawab. Coba kalau semua jamaah di seluruh wilayah itu cara berpikirnya seperti ini, insya Allah Indonesia luar biasa. Tapi kadang kan banyak yang mengandalkan otak yang bukan otak. Nah, jadi Indonesia itu mikir kita harus ikut berjuang bagaimana Indonesia depan untuk anak cucu kita. Jangan sampai Indonesia kemudian menjadi seperti negeri-negeri Muslim yang kemudian tergusur oleh sekularisme. Seperti Turki pernah dikuasai kekuasaan Turk. Itu ya siasatnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena khilafah Islamnya saat itu masih tegak. Kemudian disusulkan kekuasaan Turk untuk meninggikan di situ, kemudian menjadi pimpinan di Turki. Seluruh masjid ditutup, jilbab nggak boleh, bahasa Arab nggak boleh, jadi azan bahasa Turki pun. Coba kalau Indonesia azan bahasa Jawa ya boleh kabur. Allah begitu dan Allah kebikiran. Apa begitu? Turki pernah seperti itu. Itu karena masyarakatnya nggak peduli dengan politik. Maka yang namanya politik kotor itu adalah doktrin mereka biar umat Islam itu warisan Belanda. Kalau bisa masjid itu ya cuma untuk sujud, nggak boleh untuk organisasi massa, nggak boleh berbicara tentang politik. Jangankan politik buruk, kamar kecil itu ada tuntunannya, ada doanya. Yang sekecil ke kamar kecil aja ada aturannya dalam agama kita, apalagi dalam memilih pemimpin. Karena saya termasuk orang yang setuju bahwa membicarakan politik itu sesuatu yang baik. Karena kalau nggak berpolitik berarti kita jadi korban politik. Betul apa betul? Coba kalau penguasa itu orang yang melegalkan prostitusi, terus telah mengilegalkan pengajian. Jadi pengajian malah dilarang. Itu kan karena kebijakan. Coba beri. Nah maka kita semuanya harus terjun. Besok nggak boleh golput bu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wal Allahumma amin. Lah kok amin kabeh bu? Amin. Demikian kajian pagi hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan berdoa bersama-sama. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdoa mengangkat tangannya setinggi pundak, alias sungguh-sungguh makna tafsirnya, maka Allah malu tidak mengabulkan doa. Jadi setiap doa dulu di tahajud kita bersyukur kalau dulu tangannya diangkat yang tinggi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Allahumma inna du'a'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inna rizqina fis sama'i fanzilhu wa inna fil ardi fa'khrijhu wa inna ba'idan faqaribhu wa inna mu'assaran fayassirhu wa inna qalilan faqatirhu wa inna haraman fatahhirhu bi haqqi du'a'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka atina ma antaita ila tasawwufin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab
akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli ibadah, min ahli birrul walidain, Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma taqabbal alaina sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa shadaqatana. Allahumma taqabbal hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shighra. Khususan min ahli kubur, min ahlina wa ahlikum, kepada seluruh keluarga kita yang telah wafat mendahului kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afiyahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya